Kita akan berdoa, dan doa ini dalam bentuk pujian dari dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 231. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 231 pada baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Mari kita ada dalam sikap doa. Roh Kudus Ilahi. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke rumah atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfius, dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertemu dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Matius dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah dengan saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakodama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata,
Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya dari hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu Jemaat. Puji Tuhan. Sebab dalam sukacita bersama dengan Tuhan itulah kita terus dipelihara, terus dijaga, terus dituntut dan diberkati sampai tidak terasa hari ini kita ada pada anak tanggal 21 di bulan Mei 2023. Itu berarti bahwa sudah hampir kurang lebih setengah tahun jika Tuhan berkehendak kita akan bersama-sama masuk pada bulan Juni nanti dan ada dalam pertengahan tahun 2023. Masih ada dalam suasana perayaan kenaikan Yesus ke sorga. Bagian firman Tuhan bagi kita dalam kitab Kisah Para Rasul pada pasalnya yang pertama, pada ayatnya yang ke-12 sampai pada ayatnya yang ke-26. Tema yang diberikan kepada kita untuk direnungkan adalah pembaruan proses pemilihan jabatan gerejawi mula-mula. Pembaruan proses pemilihan jabatan gerejawi mula-mula. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi seorang presiden, wakil presiden, mereka yang duduk di legislatif eksekutif, tentu saja mereka tidak hanya sekedar dalam jabatan yang saat ini diberikan kepada mereka. Ada dalam sebuah proses pemilihan, ya. Ada dalam sebuah proses pemilihan, dan tentu saja bahwa proses pemilihan itu didasari dengan dasar hukum, yaitu undang-undang yang mengatur tentang pemilihan, baik presiden, wakil presiden, MPR, DPR, dan lain sebagainya. Di dalamnya juga ada tahapan-tahapan, baik tahapan persiapan, tetapi juga tahapan pelaksanaan, sehingga pada akhirnya terpilih dari banyak orang untuk menduduki akan jabatan tersebut. Itu di dalam dunia pemerintahan. Tidak hanya di pemerintahan, dalam dunia pelayanan atau gereja, ada jabatan yang perlu dipimpin oleh seseorang. Dan untuk mendapatkan jabatan tersebut ada proses, ada tahapan yang harus dilakukan. Kalau pada gereja mula-mula, bagian firman Tuhan di pagi hari ini akan menuntun kita dapat mengetahui bahwa seseorang yang akan menduduki jabatan kerasulan selesai daripada Yesus terangkat ke sorga, itu dia. Ya, saya mencatat ada beberapa tahap dalam pemilihan yang terjadi pada saat ini. Kita akan lihat bersama. Yang pertama, yang menjadi
bersama-sama. Hal ini dilakukan oleh mereka sebab ketika Yesus mengalami penderitaan, bahkan sampai pada kematian dan kebahagiaan, ternyata para murid mereka tercerai berai. Lalu ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, 40 hari penampakan Ia hendak meneguhkan iman percaya mereka bahwa Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka sekali-kali tidak meninggalkan mereka. Apa yang Dia firmankan, apa yang Dia sampaikan, itu terjadi. Sehingga penampakan Yesus kurang lebih 40 hari itu semakin menguatkan mereka bahwa Yesus yang mereka sembah adalah Yesus yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Dan penampakan Yesus itu semakin menyatukan mereka, sehingga pada peristiwa kenaikan Yesus ke surga, mereka berkumpul. Dan ketika mereka berkumpul, mereka tidak saling menceritakan satu dengan yang lain. Mereka tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Mereka tidak lagi kembali menceritakan masa lalu di mana Yesus pernah menyampaikan, tapi bagaimana juga respon mereka, perilaku mereka, sikap mereka terhadap Yesus. Melainkan yang dilakukan mereka adalah mereka bertekun, mereka sehati, mereka berdoa bersama-sama. Lalu Petrus pun merasakan bahwa sebenarnya mereka ada dalam bilangan dua pasang. Judas karena keinginan, karena hawa nafsu, maka ia tidak ada dengan mereka. Oleh karena itu Petrus pun dia berdiri dan menyampaikan apa yang harus dia sampaikan. Namun Petrus tidak berbicara menurut keinginan hati. Petrus dia tidak berbicara menurut apa yang hendak dia sampaikan, ataupun juga hendak mencangkupkan dirinya bahwa dia adalah murid yang pertama, bahwa dia adalah orang yang pandai berbicara, bahwa Yesus selalu ada dengan dia dan dia selalu menomorsatukan diri dia. Tidak. Ketika Yesus mengatakan diri bersama dengannya, tidak mati Barias. Ketika Yesus menanyakan apakah engkau mengasihi aku, pertanyaan yang ketiga mau menyatakan bahwa Simon Petrus menyadari akan kesalahan. Simon Petrus menyadari akan kesalahannya dan dia bilang, Tuhan, engkau tahu. Dan di situ pembaharuan pertobatan terjadi dalam diri Petrus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam tahapan pemilihan yang terjadi pada gereja mula-mula, firman Tuhan itu menjadi dasar, sehingga para rasul pada saat itu yang berkumpul, tetapi juga yang dicatat dalam bagian pembacaan Alkitab pada ayatnya yang ke-15 mengatakan kira-kira 120 orang banyaknya tidak akan berkata bahwa apa yang dilakukan pada saat itu karena keinginan mereka untuk menggenapi bilangan yang ke-12 ini, melainkan firman Tuhan adalah bagian dari apa yang harus dilakukan. Yang kedua, dalam tahapan pemilihan pada saat itu, yaitu dalam ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22, syarat menggantikan Yudas dikatakan dalam ayat 21 sampai ayatnya yang ke-22 adalah mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan para murid selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga untuk menjadi saksi dengan para murid tentang kebangkitan. Ternyata pemilihan pada saat itu tidak
yang harus dipenuhi. Dan syarat itu harus disampaikan supaya ketika mereka terpilih dalam jabatan, dalam Bilangan 12, mereka akan menceritakan akan kisah Yesus. Tidak hanya ketika mereka ada bersama, tapi juga pendertaan yang dialami oleh Yesus, bahkan kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan ketika kisah itu disampaikan, ini merupakan sebuah pemberitaan yang luar biasa. Mereka tidak hanya mendengar, tapi mereka juga adalah saksi mata dari peristiwa ini. Yang ketiga, ketika syarat itu disampaikan, lalu 120 orang yang berkumpul pada saat itu, mereka mengusulkan nama. Ayatnya yang ke-23 itu dikatakan di sana, ada dua nama yang memenuhi syarat tersebut, yaitu Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matius. Ya, jadi ada dua orang yang diusulkan nama pada saat itu. Mereka ada bersama-sama di dalam kelompok 120 orang di dalam roh. Kemudian yang keempat dalam ayatnya yang ke-24 sampai pada ayatnya yang ke-25, ketika mereka mengusulkan nama Yusuf dan juga Matias, yang dilakukan mereka adalah berdoa. Apa doa mereka? Mereka bilang begini, ya Tuhan, Engkau yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar bagi. Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Ketika Samuel diutus Allah untuk pergi ke rumah Isai untuk memerapi salah seorang dari anak-anak Isai, Samuel tiba di sana. Lalu mulai datanglah anak Isai. Ketika datang anak yang pertama, Samuel bilang, luar biasa perawakannya ini, dia begitu tinggi, dia ini bisa menjadi seorang raja mengganti bangsa. Namun apa yang dikatakan Allah? Tidak. Lalu mulai datang satu demi satu sampai selesai. Samuel berkata kepada Isai, apakah ini semua anak? Apa yang dikatakan oleh Isai? Masih ada satu orang, dia ada. Lalu Samuel menyuruh untuk memanggil dia. Ketika dia tiba, Allah menyampaikan kepada Samuel, urapilah dia. Apa yang dikatakan di dalam kitab Samuel? Manusia melihat di depan Allah, namun Allah melihat di dalam hati. Ini yang terjadi, ya, dalam pemilihan yang terjadi bagi Justus dan Matius. Bukan hanya karena kebersamaan mereka di dalam pelayanan bersama, tapi juga menyaksikan peristiwa kebangkitan Yesus. Hal yang sangat prinsip yang dilakukan oleh para rasul adalah mereka berdoa. Dan mereka meminta untuk Allah yang memilih, sebab Allah mengenal hati semua. Allah tahu bagi Allah siapa yang berkenan. Allah tahu ketika Allah memilih di antara mereka berdua apa yang akan dihadapi ke depan di dalam pelayanan ini. Tapi juga
sebagai dosa. Tapi juga mereka menyadari bahwa perjalanan selama Yesus ada dengan mereka, Yesus selalu berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Dan kehendak Allah Bapa di sorga itulah yang terbaik di dalam kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia. Dan juga para rasul, demikian juga kita sampai saat ini. Lalu yang terakhir, dalam tahap pemilihan pada saat itu, dalam ayatnya yang ke-26, yaitu cara memilih. Cara memilih seperti apa yang terjadi pada saat itu, yaitu membuang undi. Ayat 26 katakan, lalu mereka membuang undi. Bagi kedua orang itu dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada kalangan ke-11 rasul itu. Jemaat kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para rasul harus tetap 12 orang. Angka 12 adalah lambang dari 12 suku Israel. Angka 12 digunakan lebih dari 180 bagian dalam pembacaan Alkitab, baik itu perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Angka 12 juga sering diasosiasikan sebagai lengkap, sempurna, dan otoritas. Lalu cara membuang undi ini tidak hanya sekadar sebuah cara untuk menentukan pilihan pada saat itu. Cara membuang undi dalam bahasa Yunani yaitu kleros dan bahasa Ibrani yaitu goral. Cara ini pula telah digunakan oleh para imam. Dalam kitab perjanjian lama, kitab Ulangan pasal 33 ayatnya yang ke-8, atau juga imam agung dalam kitab Keluaran pasal 28 ayat 30. Dan untuk bertanya pada Allah. Nah, praktek membuang undi disebut juga 70 kali dalam perjanjian lama dan 7 kali di perjanjian baru. Dan terakhir yaitu pada pemilihan Matias sebagai rasul. Itu berarti Bapak Ibu saudara-saudara, dalam pemilihan jabatan gerejawi mula-mula pada saat itu tidak hanya sekadar dilakukan. Tidak hanya sekadar dilakukan. Semua didasari di dalam firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu dikenal. Firman Tuhan itu adalah apa? Yang pasti sungguh benar dan terjadi. Dan doa adalah kunci dari dalam setiap pemilihan. Supaya bukan kehendak manusia, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Saudara-saudaraku yang kekasih dari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari firman Tuhan di saat ini, belajar dari firman Tuhan di saat ini menyatakan bahwa pembelajaran yang baik keluar harus dimulai dengan proses yang terbuka dan demokratis yang terjadi secara internal. Para rasul yang mewakili kaum laki-laki dan pengikut Tuhan Yesus dari kalangan kaum perempuan yang tampak dalam teks pembacaan kita hari ini menjadi cikal bakal dari model dan proses pemilihan perdana. Dan nilai yang terbuka ini menjadi dasar untuk mewartakan tentang doa, kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan kebersamaan adalah kekuatan dan modal untuk terus kobarkan kebersamaan dan
Ya, sudah mulai ada pribadi ataupun juga ada kaum, lalu sudah mulai ada masa di sana sini, lalu sudah mulai melakukan ini dan itu. Sebab yang pasti bahwa setiap golongan, setiap pribadi mempunyai satu hal, yaitu saya akan ada dalam jabatan. Hari ini kita belajar firman Tuhan mau menyampaikan bagi kita. Manusia merencanakan keputusan. Amin. Kita boleh berencana dari A sampai Z. Namun kalau Allah mengatakan belum waktu kau akan memilih, belum waktu jabatan ini aku berikan kepadamu, maka semestinya kita memahami. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika pemilihan yang terjadi dalam dunia pemerintahan, seharusnya setiap pribadi atau golongan itu harus menyiapkan hati dan diri masing-masing. Sebab apa? Ini adalah pertandingan. Menang dan kalah itu akan dilihat. Ada berbagai cerita ketika 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, ketika mencalonkan diri tidak terpilih, apa yang terjadi? Sakit lalu kemudian mati. Betul kan? Itu yang terjadi. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana dengan kita pada saat ini? Mari kita belajar dari para rasul. Ya. Mereka juga adalah manusia biasa. Mereka juga mempunyai hal-hal yang mengecewakan Tuhan. Ya, mereka juga pernah ada dalam keputusasaan, ada dalam kekecewaan, kebimbangan dan lain sebagainya. Namun ketika Yesus memberkati mereka dalam peristiwa kenaikan Dia ke surga, Roh Kudus berkat Allah mengundang mereka. Berkat Allah menyertai mereka dan mempersiapkan diri mereka. Proses pemilihan dari bilangan 11 menjadi bilangan 12 para rasul pada saat itu, tapi juga mengambil peristiwa keturunan Roh Kudus. Karena itu yang mau disampaikan kepada kita semua, bertekun sehati, bersama dan berdoa dengan sungguh-sungguh, maka keberhasilan ada di pihak kita. Amin. Bertekun sehati, bersama dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka apa yang menjadi keinginan dan apa yang menjadi pilihan kita, Allah akan menyatakan. Sebab Allah tidak mengatakan, Allah tidak melihat Dia itu mempunyai keinginan, tapi Allah melihat hati. Ketika tugas tanggung jawab yang akan diberikan, Allah tahu apa yang akan dihadapi ke depan. Allah tahu apa yang akan Dia perbuat ke depan. Karena itu, segala sesuatu yang harus dilakukan, jangan pernah melupakan. Kita punya fokuskan, jangan pernah melupakan Tuhan. Sebab hidup kita adalah seperti itu, yang hari ini ada, sebentar juga Dia. Teman yang dikasih dalam Tuhan, lalu bagaimana dengan jabatan gereja yang saat ini telah dipercayakan kepada Penatua Siamas, Badan Pelayan Intan, demikian juga seluruh panitia dan semua orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan di dalam kebun anggur Tuhan ini. Hal yang mau disampaikan kepada kita bahwa jabatan gerejawi adalah pemberian Allah.
melalui tindakan Yudas Iskariot yang pada awalnya dipilih oleh Allah, yang dipilih oleh Yesus dalam jabatan kerasulan, diajarkan kepada kita bahwa menjadi murid Yesus tidak tergantung seberapa lama kita mengikuti Yesus, apa jabatan kita di dalam gereja, tapi seberapa ketekunan, ketaatan, dan kejujuran kita, kesetiaan kita, tanggung jawab kita menjadi murid Yesus yang menjalankan jabatan yang dipercayakan kepada kita. Ya. Oleh karena itu kita jangan bermegah bahwa saya sudah pengalaman 5 tahun, 10 tahun saya turun lagi, lalu saya naik lagi, dan lain-lain sebagainya. Itu bukan ukuran yang dipakai. Ya, itu bukan ukuran yang dipakai. Namun seberapa ketekunan kita, kesetiaan kita, ketaatan kita, kejujuran kita, tanggung jawab kita menjadi murid Yesus dan menjalankan jabatan yang dipercayakan kepada kita. Sebab ketika kita menabur ketakutan, kita menabur kesetiaan, kita menabur ketaatan, kita menabur kesetiaan, kita menabur tanggung jawab yang sungguh, kita menabur kebaikan yang juga kita tuai adalah segala yang baik yang kita banggakan. Yang berikut yang disampaikan kepada kita, apapun bentuk jabatan gereja dan bagaimana cara pemilihannya, jangan dilihat hanya berdasarkan apa yang terlihat, berdasarkan hikmat kemanusiaan kita, tetapi harus dilihat sebagai anugerah pemberian Tuhan bagi setiap kita sebagai murid Yesus untuk dilaksanakan hanya berdasarkan tuntunan Tuhan melalui Roh dan Firman-Nya. Dan di dalam gereja Kristen Injili di Tanah Papua, sesuai tata gereja dan pedoman pelayanan gereja Kristen Injili di Tanah Papua, sehingga kita dapat mengarahkan diri kita, tugas tanggung jawab bahkan jemaat yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk puji hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan yang terakhir yang mau disampaikan kepada kita dalam jabatan gerejawi dan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita di tengah-tengah dunia, dalam pelayanan gereja Kristen Injili di Tanah Papua, dalam jemaat kota Manado di tengah, tetap bertemu sehari bersama di dalam doa yang sungguh-sungguh kepada Dia. Sebab di dalam ketekunan, kesehatan, kebersamaan, dan di dalam doa, artinya bahwa semua yang kita kerjakan tidak mengandalkan kekuatan, kepandaian, kepintaran, kekayaan, jabatan, status sosial kita, melainkan kita menyerahkan semuanya kepada Sang Pemilik pekerjaan ini, sehingga pekerjaan yang kita lakukan Tuhan berkuasa dan menyatakan kuasa-Nya. Kita diberkati, jangan diberkati kehidupan keluarga kita terus diberkati Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan